Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Taripa dengan nomor induk mahasiswa 2005524 dari Prodi PGSD Penjas kelas 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar yang ada di atas saya. Nah, jadi dalam konsep literasi fisik itu dimulai dari sebuah proses atau suatu proses. Nah, jadi di pendidikan jasmani ini merupakan suatu proses, yaitu pendidikan melalui aktivitas fisik yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Seperti yang dicantumkan dalam tujuan pendidikan nasional, bahwasanya pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan kita dan membentuk watak kita serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berakhlak mulia juga, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, jadi dapat disimpulkan isi dari tujuan itu tersendiri, yaitu menjadikan seorang individu yang memiliki keterampilan hidup. Nah, pendidikan jasmani itu sendiri memiliki kompetensi atau kemampuan yang dapat diraih oleh seorang individu, yaitu di dalamnya menanamkan aspek apa aja sih di pendidikan jasmani itu, yaitu ada pertama ada aspek personal. Nah, aspek personal ini menanamkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang kedua itu ada apa? Ada aspek namanya aspek sosial. Menanamkan juga kemampuan dalam bagaimana sih kita menjadi seorang makhluk sosial atau dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga itu ada apa? Ada namanya aspek akademis, yaitu menunjang pada pengetahuan dan ilmu yang dipelajari mendalam. Dan yang terakhir itu ada namanya aspek vokasional, yaitu keterampilan kejuruan yang dimiliki berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu di masyarakat. Nah, pendidikan jasmani sendiri merupakan program pembelajaran yang sudah ada pada kurikulum atau silabus di sekolah dasar, baik di sekolah dasar, menengah, hingga sampai ke perguruan tinggi. Nah, dikemas juga melalui RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sesuai dengan ruang lingkup pendidikan jasmani diantara seperti aktivitas permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas uji diri, aktivitas ritmik, aktivitas air, aktivitas luar sekolah atau yang disebut dengan aktivitas alam bebas, dan pendidikan kesehatan. Nah, ketujuh ruang lingkup tersebut dibuat menjadi sebuah rencana pembelajaran, lalu terjadi suatu proses pembelajaran. Nah, di selain proses pembelajaran tersebut, ada juga output yang dapat dihasilkan dari pembelajaran aktivitas fisik atau pendidikan jasmani, yaitu adanya physical literacy atau literasi fisik. Nah, di mana seseorang yang sudah memahami dan menerapkan konsep gaya hidup sehat, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik dengan berkelanjutan, dimulai dari adanya motivasi pada diri kita, yaitu adanya pemahaman atau pengetahuan mengenai bahwasanya aktivitas fisik atau olahraga itu penting bagi kehidupan kita. Kemudian ketika adanya motivasi, maka muncullah juga yang disebut dengan kemampuan fisik seseorang dalam menjalankan tugas-tugas di dalam pekerjaannya. Kemudian dari yang sudah muncul di motivasi, kemudian kemampuan fisik, nah muncul lagi adanya rasa percaya diri pada diri kita untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, di sini juga ada yang namanya LTAD, adalah jalur terstruktur untuk mengoptimalkan perkembangan dari anak-anak berbakat menjadi atlet elit yang terdiri dari 7 tahapan berurutan. Itu yang pertama dengan ada
yaitu yang pertama adalah active start, yaitu aktif memulai atau melakukan aktivitas fisik. Yang kedua itu ada namanya fundamental, nah yaitu membangun kemampuan motorik dasar pada si anak tersebut. Yang ketiga yaitu ada learn to train, yaitu mempelajari dasar-dasar keterampilan olahraga. Yang keempat adanya train to train, yaitu pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain. Yang kelima yaitu ada train to complete, yaitu berlatih untuk bertanding. Yang keenam yaitu ada train to win, berlatih untuk menjadi pemenang. Yang terakhir adalah active for life, yaitu berusaha untuk senantiasa aktif secara fisik setiap hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dari penjelasan saya yang kurangnya pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.